Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala aidzan hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa channel YouTube Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan yang begitu banyak sekali, yang mana apabila kita ini akan menghitung nikmat-nikmat Allah SWT, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, terlebih lagi kepada diri-diri kita ini sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW yang senantiasa mengharapkan rahmat syafaatnya di kelak kehidupan di akhirat kelak. Para pemirsa yang budiman, satu kesyukuran yang perlu kita tingkatkan, di samping kita ini dijadikan menjadi seorang yang beriman kepada Allah SWT, yaitu nikmat dijadikannya kita ini sebagai umat akhir zaman, umatnya baginda Rasulullah SAW, yang mana umat ini banyak sekali diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah SWT. Dikatakan umat akhir zaman ini walaupun lahirnya di belakangan, tetapi kelak akan dimasukkan ke dalam surga, melebihi atau mendahului umat-umat terdahulu, melebihi daripada atau mendahului umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Bahkan hadirin yang pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, begitu ketika Allah SWT memberikan kabar kepada para nabi bahwa akan ada suatu umat yang begitu banyak diberikan kemuliaan oleh Allah SWT, maka para nabi ini telah memohon kepada Allah SWT agar dijadikan sebagai nabi umat tersebut. Tetapi para pemirsa, semua ditolak oleh Allah SWT. Karena apa? Allah SWT telah menetapkan bahwa nabi umat tersebut adalah baginda Muhammad SAW. Maka semua ditolak oleh Allah SWT. Tidak berhenti di situ, pemirsa. Mereka tetap meminta kepada Allah SWT untuk dijadikan bagian dari umat tersebut. Coba kita bayangkan bahwa mereka itu sudah punya kedudukan tinggi menjadi seorang nabi, tetapi mereka masih mau rela untuk menjadi bagian dari umat ini, karena begitu mulianya umat akhir zaman ini. Semua ditolak oleh Allah SWT kecuali Nabi Isa alaihissalam, yang mana besok kelak menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun di permukaan bumi ini, tetapi statusnya bukan sebagai nabinya umat hari ini, tetapi menjadi bagian dari umatnya baginda Rasulullah SAW, yang mana dia ini wajib untuk mengikuti syariatnya baginda Rasulullah SAW. Apabila Nabi Isa ini pada saat itu hidup dengan menjalankan syariatnya ketika dulu dijadikan nabi,
maka ini tidak beliau termasuk orang yang sesat. Tidak cukup itu hadirin dimuliakan Allah SWT. Para nabi setelah ditolak permintaannya, maka mereka minta dijadikan orang yang atau nabi yang disebut-sebut namanya oleh umat akhir zaman. Maka semua tidak diterima oleh Allah SWT. Hanya ada beberapa saja, yaitu diantaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ketika umat akhir zaman ini melakukan sholat, maka beliau, orang-orang umat akhir zaman akan mengucapkan sholawat dengan menyertakan sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, lalu apa kemuliaan, kelebihan umat akhir zaman apa sehingga diberikan kelebihan-kelebihan ini? Maka dalam ayat yang saya bacakan tadi di awal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dijadikan sebagai, kalian adalah umat yang paling baik, dikeluarkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu untuk mengajak manusia taat kepada Allah SWT, mengajak berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Inilah yang menjadikan sebab umat hari ini dilebihkan. Sahabat Umar bin Khattab telah memberitahukan tentang tafsir dari ayat ini. Beliau mengatakan, apabila Allah SWT menggunakan kata antum, maka ayat ini hanya diperuntukkan kepada kami untuk para sahabat ini. Tetapi dengan kata kuntum, maka ini adalah ayat ini diperuntukkan kepada umat akhir zaman, siapa saja sampai hari kiamat, selama menjalankan tugas yang ada di dalam, yang disyaratkan di dalam ayat tersebut, yaitu apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita ini bukan nabi, bahkan ulama mungkin juga bukan para wali, tetapi kita ini dengan serta-merta Allah SWT jadikan kita sebagai umat akhir zaman. Maka kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, dijadikan sebagai umat akhir zaman. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita ini mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan kita ini menjalankan apa yang disyaratkan di dalam ayat tersebut, yaitu kita ini menjadi penerus kerja Nabi, yaitu mendakwahkan agamanya Allah SWT. Dan inilah yang menjadi sebab kita ini dimuliakan Allah SWT. Ayat yang lain saya bacakan, qul hadzi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, ana hadzi sabil ad'u ila Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Ana, jalan hidupku, jalannya Nabi Muhammad SAW, wa manittabani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, maka hendaklah kita ini menjadikan dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah SWT menjadi jalan hidupnya. Maka kita akan menjadikan orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka perlu kita ini melatih untuk bagaimana kita menjadi orang yang suka mengajak atau memikirkan orang-orang di sekitar kita ini. Kalau hari ini orang melihat dalam kesusahan dalam perkara dunia, maka kemudian kita menolong, maka kita juga orang yang termasuk orang yang baik. Tetapi hari ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita lihat di sekitar kita ini banyak orang-orang yang fakir dalam agama. Artinya mereka jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, yang mana ini lebih penderitanya lebih daripada orang-orang yang hanya sekedar menderita kekurangan di dunia ini. Karena kalau orang ini tidak mengamalkan agama, maka mereka akan mendapatkan kesusahan yang selama-lamanya di akhirat. Maka ini menjadi fikir keresahan kita yang sebetulnya hari ini
kalau ini adalah menjadi fikir baginda Rasulullah SAW, yang mana kita mau, apabila kita ini mau menjalankan atau memikirkan mereka-mereka yang belum taat kepada Allah SWT, difikirkan agar mereka menjadi orang yang taat kepada Allah SWT, maka kita berarti kita memudahkan atau meringankan beban fikir baginda Rasulullah SAW, sehingga kita pun besok akan ketika di Telaga Kautsar ditunggu oleh Rasulullah SAW bukan hanya sekedar dijabat tangani saja, tetapi kita akan disambut dengan senyum dan pelukan dari Rasulullah SAW, yang mana inilah yang menjadi cita-cita kita ini untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka hal ini perlu kita latih untuk memikirkan orang lain dalam perkara nasib akhiratnya saudara-saudara kita yang lain ini. Kita perlu kita latih sedikit demi sedikit, sehingga kita punya rasa peduli kepada orang-orang sekitar kita ini agar mereka taat kepada Allah SWT. Maka mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Ada benarnya datangnya dari Allah SWT, ada salahnya semata-mata karena kesalahan kami sendiri. Untuk itu kita cukupkan sekian. Kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.